Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Suara Semanggar 106,7 FM. Bersama saya Yula Biulita Lestari yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Baik pendengar setia Suara Semanggar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Baik pendengar Suara Semanggar yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, dan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Teguh Sumarno MM. Selamat datang di sekolah kami Bapak Teguh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Pak ya di podcast sekaligus Radio Semanggar. SMA Negeri Sanggar podcastnya, saya melihat para guru, kepala sekolah, siswanya luar biasa ramah tamah di sini, menunjukkan proses pembelajaran, karakternya terjadi dengan baik. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik, untuk pertama-tama saya ingin menanyakan kabarnya dulu Bapak. Dengan Bapak Teguh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Allah selalu meridhoi doa kita, perjuangan PGRI dalam rangka menghantar kesejahteraan para guru, siswa, dan masyarakat pendidik seluruh Indonesia. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, para pendengar yang setia, perlu diketahui juga bahwa Bapak Teguh merupakan ketua ya Pak ya, ketua dari organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Timur ya Pak ya, benar sekali. Nah, baik, tujuan kami Pak mengundang Bapak ke sini itu tentunya ingin mengetahui lebih dalam terkait organisasi PGRI itu seperti apa, begitu Pak. Jadi yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia ini sebenarnya lahir embrionya sudah lama sekali. Tahun 1912 ada yang namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Waktu itu karena zaman Hindia Belanda, karena kekuatan ingin bertemu, berkumpul, menyampaikan pendapat para guru, maka saat itu walaupun istilah Persatuan Guru Hindia Belanda diterima oleh guru. Kemudian pada tahun 1930 karena risih dengan pernyataan Hindia Belanda, maka ada dirubahlah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Kemudian pada tahun 1945, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, maka menjadilah Persatuan Guru Republik Indonesia dan dibakukan dengan peraturan Presiden tahun 1978 nomor 74 menjadi organisasi profesi. Maka dengan ulang tahunnya disepakati tiap tanggal 25 November. 25 November ya Pak ya, yang juga diperingati sebagai Hari Guru Pak, benar hari seperti guru, itu? Ya. Oh iya. Dan Hari PGRI Indonesia. Hari ulang tahun PGRI Indonesia sekaligus juga diperingati sebagai Hari Guru. Tanggal 25 November. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa tiap tanggal 25 kita harus memakai atribut PGRI dalam rangka menjaga jati diri seorang guru pendidik yang PGRI, sehingga ini menjadi momentum perjuangan dalam rangka memotivasi. Ternyata guru ini adalah luar biasa. Luar biasa tentunya, baik, luar biasa sekali. Nah, itu tadi paparan mengenai sejarah singkatnya ya Pak ya, mengenai PGRI itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan lain nih Pak yang lebih mendalam tentunya, mungkin Bapak Teguh ingin menyapa para pendengar di luar sana terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kepala sekolah di wilayah Pesanggaran Jawa Timur, Banyuwangi, para guru, siswa, masyarakat sekitar. Terima kasih atas dukungannya sebagai warga masyarakat yang dedikasi bagus untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri Pesanggaran. Mendidik karakter yang terbagus. Ternyata kayak inovasi para guru ini terbukti ada beberapa keterampilan siswa yang begitu membanggakan, kreativitas para guru yang teruji, song-song dalam rangka
prestasi masa depan guru SMA Sanggar begitu tampak saya melihat siap dalam rangka globalisasi, sehingga saya atas nama Ketua PGRI Provinsi menyampaikan terima kasih atas dedikasi ini. Semoga masyarakat lingkungan Pesanggaran, Silir sekitarnya tahu bahwa kita ada SMA hebat di wilayah selatan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Semoga khususnya SMA Negeri Pesanggaran ya Pak ya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, baik sekolahnya, pendidiknya maupun siswa-siswanya. Iya. Baik Pak, sedikit informasi ya, podcast Semanggar yang diberi nama Suara Semanggar sekaligus radio. Nah, jadi kami menampilkan podcast sekaligus radio Pak di sini. Untuk podcastnya nanti akan ditayangkan di Gazebo TV-nya Semanggar. Jadi Semanggar ini memiliki Gazebo TV juga seperti itu. Maka secara teknologi memang dalam rangka skill itu harus dimiliki terutama oleh guru penyaji, sehingga para siswa nanti akan meniru, akan mencontoh apa menjadi kreativitas guru sehingga manfaat mereka, dan itu merupakan bentuk kemanfaat pada zamannya nanti untuk anak-anak itu. Kebutuhan itu akan dia rasakan, dia temui pada waktunya. Sekarang dia akan harus memperoleh keterampilan guru yang baik, sehingga dengan Undang-Undang 14 2005 tentang guru dosen, maka guru punya prioritas dalam rangka menerjemah dari undang-undang itu, yaitu layaknya sebagai pemimpin bangsa yang luar biasa untuk menghantar anak didik, sehingga guru punya penghormatan sebagai tenaga profesional dan tenaga ahli ini harus kita bawa sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya-karya anak didik bangsa memimpin masa depan yang hebat. Iya, luar biasa. Berarti guru itu juga diharapkan bisa memberikan contoh juga ya Pak ya kepada siswa-siswanya. Iya. Nah, terus kemudian sedikit informasi juga bahwa radio Suara Semanggar ini juga dapat diakses Pak di lingkungan Pesanggaran dan sekitarnya itu sejauh 15 km. Kalau bisa jangan hanya Sanggar sekitarnya ya, bisa menasional. Bagaimana proses perizinan radionya atau televisi nanti kita progres, kita izin sehingga nanti ada namanya televisi pendidikan, radio pendidikan yang kita miliki, Sanggar menjadi pelopor perubahan dalam dirgantaraan ini. Amin. Mohon dukungannya, doanya ya Pak ya. Iya. Boleh saya lanjutkan ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya? Iya. Oke, baik, untuk yang pertama nih Pak, peran organisasi PGRI dalam usaha meningkatkan pendidikan itu seperti apa Pak? Jadi gini, sudah termaktub memang di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 31 itu ayat 1-2 itu menjadi amanah. Jadi dalam rangka hak pendidikan sudah dijamin oleh pemerintah pada pasal 1 dan dibiayai oleh pemerintah pada pasal 2, maka kategori pengejawatan dari harapan undang-undang yang ini, maka pelakunya adalah guru. Sehingga guru ini sampai punya undang-undang guru dosen hebat luar biasa. Ini artinya bahwa tanggung jawab guru adalah tidak seperti kita lihat sederhana, tetapi sangat-sangat menjadi luas dalam rangka menghasilkan generasi harapan bangsa masa depan. Sehingga PGRI sebagai organisasi profesi guru ini harus selalu ada inovasi, bagaimana perubahan kinerja para guru, bagaimana kenyamanannya, bagaimana manfaat siswanya dalam posisi kinerja masa depan, karir, perlindungan hukum itu ya harus diciptakan oleh guru. Iya, berarti sebenarnya ujung tombak utamanya itu adalah gurunya ya Pak ya. Terutama dalam perubahan karakter yang hari-hari ini harus dibangun, sehingga kalau muncul suatu karakter, kadang mereka bertanya, oh saya bosan sekolah. Tapi ada satu, kenapa? Karena gurunya suka marah, mungkin itu kan hanya paradigma anak, mungkin karena dia tidak mengerjakan PR, mungkin karena dia ketakutan dalam kesalahan mereka. Ini sebenarnya yang harus dibangun kepercayaan diri, sehingga sekolah itu dalam posisi ranking harus dihilangkan, sehingga mereka punya posisi yang sama.
Jadi anak itu semuanya standar dengan kemampuannya. Kalau mereka ada klasifikasi ranking 1, 2, 3 ini kan mereka ketakutannya jangan-jangan saya ranking terakhir kan. Nah itu apalagi ya. nanti belum lagi hempuran dari orang-orang sekitar ya Pak ya kalau mendapatkan peringkat terakhir bagaimana. Maka pendidikan gitu ya. ini harus ada suatu ketika ada perubahan. Mungkin jiwa-jiwa entrepreneur karena mereka bagi anak-anak yang secara inteligensi kurang. Iya. Sehingga ada model-model pembelajaran yang dalam kemanfaatan, misalnya wira swasta, praktek-praktek yang dilalui, sehingga di SMA ini kalau bisa menggunakan praktek-praktek lebih awal. Pengalaman ini akan menjadi dia kenang dalam posisi di sekolah, karena kenangan di sekolah ini sangat melekat pada situasi sosialisnya. Dia antar teman, dia akan terkenang dalam masa-masa pembelajaran, masa-masa kesulitan, bagaimana dia dapat bentuk-bentuk silaturahmi dan prestasi di sekolah ini sangat tidak pernah terabaikan, terlupakan di dalam masa-masa yang mereka lalui masa akan datang. Iya, baik, kalau saya simpulkan berarti pengalaman belajar itu sangat perlu ya Pak ya. Iya, tidak hanya kemampuan akademik, tapi mungkin yang lemah di akademik bisa ke bidang yang lain seperti itu ya Pak ya, yang non akademik. Tadi saya katakan kita punya hasil pendidikan di non akademik, misalnya bulu tangkis PBSI Kevin sampai dia All England, dia sebagai pemain nasional internasional, maka secara posisi publish itu mengenang dia. Kepercayaan ini membangun kekuatan, akhirnya secara kolaborasi dia punya jaringan yang lebih luas. Dia punya ekonomi yang menjadi harapan hidup karena prestasi. Kemudian yang kedua, Farel Prayoga ya. Iya, mereka Farel Prayoga, merupakan Pak. bentuk salah satu pembelajaran yang di luar akademik yang secara konstelasi, secara edukasi dia bisa membawa diri sampai go internasional. Itu salah satu bentuk ternyata pembelajaran non akademik punya peluang yang luar biasa besar yang ya, Pak. Mungkin dikelola lagi. Sekarang ini di daerah Pesanggaran ada gunung, bagaimana memanfaatkan secara komunitas dengan lingkungan gunung, laut. Ini kan belum dilakukan dalam rangka bentuk-bentuk ekstrakurikuler, sehingga perlu dibangun, sehingga belajar untuk anak-anak, dan itu akan diperoleh anak-anak dalam waktu bekal mereka pada masanya yang akan datang. Ini insya Allah kalau para guru sudah sadar, paham tentang tanggung jawab, maka tidak sulitlah membawa aspirasi masyarakat yang berupa prestasi anak di segala bidang. Iya, luar biasa sekali. Semoga kedepannya pendidikan Indonesia semakin meningkat kualitasnya ya Pak ya. Iya. Tapi yang menjadi saya apresiasi bahwa Pak Ketut sama Dewan Guru telah menerjemah kurikulum Merdeka ini dengan melihat terbukanya wawasan para guru, kebebasan anak-anak menuntut pembelajaran dengan tempat yang disediakan dimanapun, dan ada keterkaitan antara kepentingan murid dan guru yang terbuka, yang demokratis ini yang mahal, sehingga kesadaran guru untuk mendidik, membimbing ini ternyata dari tahun ke tahun sangat begitu berubah. Kalau dulu kalau belajar kan harus di sekolah, iya, harus di sekolah, di mana-mana pun bisa, sehingga tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, guru, dan sekolah ini sudah terbangun sedemikian signifikan. Semoga ini menjadi dasar-dasar kekuatan pendidikan di Indonesia, terutama SMA Pesanggaran. Menjadi pelopor perubahan, menjadi pemimpin masa depan yang diharapkan oleh kita semua. Iya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik. Berarti kuncinya adalah di gurunya sebenarnya ya Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, boleh ya? Yang kedua ini Pak. Nah, kalau ini terkait dengan ini Pak, upaya apa yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai anggota organisasi profesi guru? PGR ini luar biasa dalam perjuangan. Kita memperjuangkan harkat martabat pelindungan guru ini sudah lama sekali. Kita berjuang melalui aspirasi guru dengan dilakukan dengan administrasi, konsultasi, bahkan kita melakukan demonstrasi. Perjuangan agar martabat guru, prestasi guru
profesi guru masuk perundangan ini sejak tampak secara langsung ini mulai tahun 98 sampai 2005. Yang secara hakikat muncullah Undang-Undang Guru Dosen nomor 14 2005 yang secara harkat martabat telah dinikmati para guru masa sekarang. Dalam rangka perubahan sistem pendidikan nasional yang akan datang yang mau diintegrasikan antara Undang-Undang 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional yang ada, Undang-Undang 14 2005 tentang guru dosen, kemudian Undang-Undang nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi yang mau diintegrasikan, PGRI memperjuangkan agar hak-hak para guru, profesi yang dituangkan dalam harkat martabat yang telah diundangkan di Undang-Undang Guru Dosen jangan sampai hilang. Kalau bisa justru ditingkatkan bagaimana kesejahteraan guru, ditingkatkan bagaimana perlindungan guru. Kalau bisa masa depan yang termaktub itu dicantumkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tidak hanya di badan tubuh, tidak hanya pada peraturan pemerintah, tidak hanya di peraturan menteri, sehingga eksistensi para pendidik terlindungi undang-undang, siapapun presidennya, siapapun menterinya dengan zamannya tetap akan dilakukan seperti undang-undang yang termaktub sistem pendidikan nasional itu. Iya, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian untuk yang selanjutnya Pak, pandangan PGRI terhadap rancangan Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional itu seperti Jadi, apa? kita PGRI menyambut baik atas inisiatif Mendikbud dan stakeholder yang ada, termasuk DPR RI Komisi 10, sehingga sepakat PGRI adanya perubahan sistem pendidikan. Wajar kalau dari 2003 hingga sekarang harus dirubah, tetapi klausul-klausul yang kita sampaikan, terutama harkat martabat guru, bagaimana sistem kurikulum dilakukan, bagaimana antara koordinasi tingkat kementerian karena peraturan pemerintah daerah yang menyangkut Depdagri, ada keuangan, Menteri Keuangan, Menpan RB, itu harus satu kesepakatan dengan Mendikbud dan Komisi 10 DPR RI, sehingga ini menjadikan hasil yang kolaboratif, muncul suatu kekuatan dengan fakta hukumnya yang membawa kesejahteraan guru, pendidik secara umum dan dosen, serta harkat martabat siswa ini, masyarakat secara umum bangga menjadi siswa, mahasiswa dan para dosen yang ada di lingkungan masing-masing dengan zamannya masing-masing gitu. Sehingga ini yang perlu kita perjuangkan optimal, apalagi nanti di Prolegnas 2023 PGRI harus cancut tali wondo untuk mensukseskan harapan para guru se-Indonesia, para dosen se-Indonesia, para stakeholder cinta politisi di pendidikan untuk membangun bareng-bareng dunia pendidikan yang lebih baik masa depan yang akan datang. Iya, baik. Berarti harus tetap bersama-sama ya Pak ya? Iya, harus kompak bersama-sama untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi dan tentunya lebih berkualitas dan sejahtera. Nah, kemudian ini Pak, terkait isu-isu mengenai sertifikasi guru yang Pak. mau hilang. Iya, yang katanya jadi mau gini, ditiadakan itu PGRI dengan rancangan yang versi Agustus memang tunjangan guru tidak termaktub di sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu PGRI dalam rangka mendampingi kepentingan guru selalu melakukan evaluasi agar pemerintah ngerti apa yang menjadi harapan guru, terutama yang sudah termaktub di Undang-Undang Guru Dosen 2005 jangan sampai dihilangkan. Maka dari itu kita kawal terus agar bersama-sama para guru siswa harus selalu berdoa agar sistem pendidikan ini mengakomodir semua kepentingan guru yang sudah dilakukan, apalagi untuk masa akan datang, sehingga perubahan sistem pendidikan nasional itu makin menyempurnakan kaidah-kaidah dunia pendidikan, mengutamakan perlindungan keamanan kesejahteraan guru masa depan, sehingga jangan justru dihilangkan, termasuk persentase 20% dari anggaran APBN untuk dunia pendidikan itu tetap dilakukan dan dinyatakan terus sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Sehingga ini klop sesuai Undang-Undang Dasar 45 pasal 31. Itu karya tugas PGRI yang luar biasa besar, berat dan tanggung jawab. Sehingga kembali pada
para guru jangan khawatir, kembalilah pada sekolah, dunia tugas kerja, sehingga masalah kesejahteraan, pelindungan guru, dan undang-undang yang diharapkan PGRI yang akan ngawal sampai tuntas. Oh baik, begitu ya Pak ya. Berarti memang benar sekali bahwa organisasi PGRI itu sangat ini ya Pak ya. Tujuannya itu ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan guru tentunya. Hingga kalau kita melihat dari jati diri PGRI luar biasa. Sehingga para guru jangan sampai terkesima dari organisasi yang lain yang belum teruji, sehingga di depan selalu PGRI, dan PGRI selalu berdampingan pada guru dan sudah teruji selama 77 tahun. 77 tahun begitu ya, betul sekali. Nah baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Ini ada kaitannya dengan tujuan dari PGRI itu sendiri yang ingin mensejahterakan guru pastinya. Nah apakah menurut pandangan dari organisasi PGRI itu guru sudah sejahtera seperti itu Pak? Jadi sejahtera ini relatif sebenarnya. Relatif, yaitu. Jadi tetapi secara ukuran tetap kita harus punya standar. Sehingga standarnya itu kalau kemarin adalah gaji pokok dengan tunjangan tertentu dan ditambah sertifikasi pendidik itu satu gaji pokok, sehingga nanti pada posisi tahapan progres untuk infasing bisa naik sesuai pedoman kepegawaian dan penggajian secara nasional. Oleh karenanya kembali kesejahteraan itu kembali pada dirinya sendiri, rasa syukurnya, jadi berpulang kepada kaidah, pada prinsip nilai tawakalnya, bersyukurnya pada Allah, walaupun sedikit itu kalau syukur akan menjadi banyak. Iya. Kalau toh itu walaupun gajinya banyak, tidak syukur jangan cepat habis, tidak bisa ada manfaat. Oleh karena itu kembali dalam rangka kesejahteraan ini kita akan berpedoman pada kaidah undang-undang dan peraturan pemerintah secara nasional. Tetapi insya Allah itu secara umum sudah cukup, dan sebagai perjuangan PGRI selalu berkeinginan kesejahteraan guru harus terjaga. Dan terbukti sejak adanya Undang-Undang Guru 14 2005 kita melihat langsung kasat mata bahwa peningkatan ekonomi guru begitu luar biasa, kedamaian keluarga dari secara fisik, baik rumah atau kebutuhan primer sekundernya sudah tidak disangsikan, artinya tidak kurang lagi. Itu tergantung kembali pengaturan diri, efektif, efisien, dan rasa syukurnya pada Allah saja yang kembali pada diri para guru yang ada. Iya, baik, kalau untuk sistem pasti sudah diupayakan yang terbaik ya Pak ya. Tergantung rasa syukurnya itu seperti apa. Iya, benar sekali. Sedikit kalau disyukuri banyak akan menjadi banyak, dan sebaliknya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Jadi kalau kita bersyukur ditambah rahmatnya, kalau kita kufur maka pedih untuk yang terjadi. Sehingga mari kita selalu mensyukuri, sehingga kita akan meningkat, bertambah secara ekonomi dan harapan mereka lahir batinnya. Iya, luar biasa sekali. Nah mungkin ini Pak ada ininya ya, jargonnya untuk PGRI? Ya itu, jargonnya hidup PGRI, hidup guru, hidup solidaritas, hidup guru, sehingga solidaritas, itu menjadi yel-yel jargon daripada kepentingan kita. Dan iya, mungkin bisa kita sampaikan dengan penuh semangat begitu Pak di akhir podcast kita hari ini ya, untuk jargonnya dari PGRI gitu. Ya, guru ya, hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas. Yes, gitu ya Pak ya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Operator presenter, kami bangga punya guru yang luar biasa, punya keterampilan selain mendidik secara langsung di kelas, ternyata dalam kegiatan ekstrakurikuler luar biasa, menyajikan hal-hal yang baru, hal-hal yang produktif dan bermanfaat dunia pendidikan. Semoga
ridho Allah, doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Tuhan Allah kita semua. Iya, amin ya rabbal alamin. Yang penting itu satu ya Pak, sepertinya jangan lupa untuk terus belajar ya Pak ya, dan berkarya. Lupa berdoa, berkarya, bersyukur. Insya Allah itu akan tercapai. Dan juga mungkin bisa ini ya Pak ya, mencapai kehidupan yang lebih tenang begitu ya Pak ya, ketika sudah berdoa, berusaha berkarya, dan juga yang tentunya yang terakhir itu yang sangat penting sekali adalah bersyukur begitu ya. Nah baik Bapak, untuk mengakhiri podcast kita pada siang hari ini, mungkin bisa Bapak menyampaikan sepatah dua patah kata untuk SMA Negeri Pesanggaran khususnya begitu Pak. Pesan dan kesan saya pada Bapak Kepala Sekolah, para guru dan wali murid selalu berpedoman kepada kemanfaatan dalam perjuangan. Kalau guru, mari kembali kepada mendidik yang baik, disiplin, tepat waktu, kemudian mengajarkan pada anak didik yang positif dengan karakter yang secara nasionalis, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang punya ciri khas tertentu sehingga perlu dilakukan oleh para dewan guru. Yang kedua, kami berkeinginan para guru meningkatkan belajar yang terus, kemudian inovasi dibangun sehingga ada karya-karya yang baru, kreasi yang baru dalam rangka membawa semangat perubahan bagi siswa, karena zaman kita yang akan datang berbeda dengan zaman anak-anak yang sekarang baru, sehingga zaman yang sekarang itu hasil produk yang lalu, maka hasil yang akan datang adalah pembelajaran yang sekarang. Luar biasa. Terakhir, mari kita sadar bahwa waktu kita memang relatif pendek, umur kita tidak tentu, sehingga mari kita keikhlasan membangun keberadaban ini secara nasionalis. Negara kesatuan ini yang beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, keagamaan kita yang bermacam-macam, kehidupan kita yang kebutuhan bermacam-macam, pulau kita yang banyak juga bermacam-macam. Mari satukan bahwa kebhinnekaan ini adalah merupakan menyemangati hidup dalam perjuangan. Kebhinnekaan ini menunjukkan bahwa keindahan Indonesia, keanekaragaman Indonesia yang merupakan kekayaan budaya, mari kita lestarikan dengan baik, sehingga akan kita tinggalkan untuk anak cucu yang akan datang dengan hal-hal yang lebih positif. Iya baik, luar biasa sekali pesan dan juga kesan yang telah disampaikan oleh Bapak Teguh, begitu ya Pak ya. Nah baik, sepertinya pertanyaan yang baru saja itu dilontarkan adalah pertanyaan yang terakhir Bapak untuk pertemuan kita pada siang hari ini di podcast Suara Semanggar begitu. Nah sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Iya, karena saya tersanjung bisa dirawuhni di SMA. Dalam rangka silaturahmi, dalam rangka mengenang perjuangan yang lama di Pesanggaran, di Banyuwangi. Saya telah dihantar menjadi pengurus PGRI Jawa Timur. Saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa doa para sahabat, guru-guru Pesanggaran, murid-murid, insya Allah saya tidak ada artinya. Oleh karena itu, sekali lagi saya pribadi dan PGRI selalu terbuka dalam rangka peningkatan mutu SMA dan hal-hal yang menyangkut konsolidasi SMA Pesanggaran. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kembali ya Pak ya. Nah baik, untuk podcast pada siang hari ini mungkin akan kami akhiri seperti itu Pak ya. Nah baik, bersama Suara Semanggar 106,7 FM. Terima kasih sekali. Hari ini kita telah berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andos Haji Teguh Sumarno MM seputar PGRI tentunya ya Pak ya. Ada banyak sekali
sekali manfaat yang pastinya bisa kita peroleh dari perbincangan hari ini dengan Bapak Teguh seperti itu ya Pak ya. Semoga kami juga titip yang paling akhir, apabila ada kegiatan-kegiatan menyangkut PGRI, para guru harus semangat. Harus semangat harus ya. menjadi motivasi. Ini ada pekan olahraga guru dan seni tingkat provinsi, maka rujukan untuk melihat bibit-bibit kreativitas para guru kita awali dari desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi. Di sana kita tahun ini ada lomba namanya nyanyi solo, kemudian melukis, MTQ, ada juga bulu tangkis, satunya adalah tenis meja. Maka para guru kami ingin selalu tahu dan bisa ikut di dalam berpartisipasi dalam rangka Hari Guru Nasional, Hari Guru Provinsi, Hari Guru Kabupaten, sehingga menunjukkan kecintaan dengan organisasinya dan merasa dirinya adalah sebagai guru, sebagai pendidik yang masa depan sihat melalui olahraga, sihat melalui kebersamaan dengan silaturahmi. Iya. Amin, amin. Itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, satu kali ya Pak ya. Iya, baik. Baik. Oke. Baik, para pendengar Suara Semanggar yang berbahagia, sudah tidak terasa sudah beberapa menit ini kita berbincang-bincang membahas mengenai organisasi PGRI bersama dengan Ketua PGRI Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Teguh Sumarno MM. Nah, semoga organisasi PGRI bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih maju lagi, lebih eksis lagi ya Pak ya. Terus kemudian juga untuk anggotanya, terkhusus para guru, semoga bisa menjadi ujung tombak ya Pak ya. Berarti bisa memajukan atau meningkatkan ya kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kemudian bisa mencetak juga generasi siswa-siswa yang tentunya berprestasi begitu ya Pak, dan juga berkarakter baik tentunya, seperti itu. Nah, baik para pendengar setia Suara Semanggar 106,7 FM. Untuk pertemuan pada kali ini saya Yula Biulita Lestari pamit undur diri. Baik, sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan tentunya bersama dengan bintang tamu yang setiap harinya itu pasti spesial seperti itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih para pendengar setia Suara Semanggar yang telah setia mendengarkan perbincangan kami pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak.